Dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan nasional, pimpinan Pusat Aisyah menghimbau kepada seluruh pimpinan Aisyah, baik di tingkat wilayah, daerah, cabang, hingga ranting, untuk menghidupkan gerakan lumbung hidup Aisyah. Gerakan Lumbung Hidup Aisyah merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah secara terpadu dengan berbagai jenis tanaman, unggas, dan ikan. Sehingga akan terjamin ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam secara terus-menerus guna untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ranting Aisyah Kauman akan memperlihatkan lumbung hidup di desa kami. Inilah Ranting Aisyah Kauman. Desa Kauman merupakan desa terkecil di Indonesia dengan luas lahan 4,6 hektar. Desa Kauman terletak di sebelah barat alun-alun Sedayu. Jika berkeliling dan menghitung jumlah rumah seluruhnya, hanya ada 99 rumah. Selebihnya adalah sarang burung walet. Pada masa penjajahan dulu, Desa Kauman terkenal sebagai desa penghasil sarang burung walet. Contohnya seperti ini. Desa Kauman memproduksi makanan khas Sedayu seperti bonggolan dan kerupuk yang laku keras di pasaran. Contohnya bonggolan, boring, bonggolan kering, dan kerupuk ikan raya. Desa Kauman termasuk kategori desa tertinggal atau IDT, Impres Desa Tertinggal. Karena penduduknya yang sangat minim dan lahannya yang sempit, juga tidak ada pusat perbelanjaan atau pasar, dan juga tidak ada sarana tempat pembelajaran atau sekolah. Tetapi warganya sangat antusias sekali dalam memanfaatkan pekarangan yang ada di sekitar rumahnya. Ada yang di belakang, ada yang di samping, ada yang di depan, bahkan ada yang di atas. Ditanami tanaman tumbuh bermacam-macam, ada toga, ada tanaman hias seperti ini, dan ada juga tanaman yang produktif. Saya Ibu Munasiro, menanam tidak perlu lahan yang luas, lahan yang sempit pun bisa kita tanami. Seperti saya memanfaatkan pekarangan di belakang rumah untuk menanam tanaman. Ada tanaman sayur-sayuran seperti cabai, tomat yang bisa dipakai untuk membuat sambal. Ada juga singkong yang dapat dipakai untuk olahan singkong pohon keju atau keripik singkong. Ada beludru yang sudah berbuah, dan ada juga bayam, kelor, seledri, ginseng. Dapat juga dipakai untuk membuat sayur dan wangi untuk pengharum masakan. Ini bunga telang yang dapat dimanfaatkan untuk pewarna makanan dan minuman. Untuk makanan bisa buat nasi uduk, bisa untuk manisan. Kalau untuk minuman bisa pakai buat es telang. Ini yang masih segar. Kalau bunganya banyak bisa kita keringkan. Saya Ibu Nadifa. Di pekarangan rumah saya ini ada tanaman pohon kelapa. Pohon kelapa ini sangat banyak manfaatnya. Biasanya saya manfaatkan daging buahnya untuk membuat santan. Air kelapa mudanya biasanya saya gunakan untuk membuat minuman es degan. Daun kelapa yang sudah tua seperti ini bisa dibuat menjadi sapu lidi seperti ini, Bu. Sapu lidi
bisa digunakan untuk mengapi. Ini namanya daun kari atau salam koja. Biasanya saya menggunakan tanaman ini untuk pengharum dalam masakan saya supaya masakan menjadi lebih enak. Saya Bu Nurul, di samping pekarangan rumah saya tanami belimbing yang muda untuk obat darah tinggi, yang tua untuk salad buah, dan sebagian saya bagikan kepada tetangga. Saya Bu Lutfia saat ini berada di depan pekarangan rumah warga Aisyah. Di sini ada tanaman lidah buaya, ada daun ungu, dan ini ada daun insulin. Di mana daun insulin ini sangat baik untuk penyembuhan bagi penderita diabetes. Selain itu ada juga tanaman produktif seperti pohon pisang, ada pohon delima, jambu biji, mangga, kelapa, nangka, alpukat, belimbing wulu, pepaya, kelengkeng, stroberi, dan ada juga pohon tin beserta buahnya. Tuh, saya Bu Nihla. Di samping rumah saya ada jambu, sebelahnya juga ada tanaman asem. Saya olah untuk minuman sinom, dan minuman itu saya jual ke toko-toko. Contohnya ini. Saya Ibu Ratna Dewi, saya memanfaatkan lahan pekarangan saya yang sangat sempit sekali untuk berbagai macam tanaman. Seperti serai. Nah, ini serai, daun salam, Bu. Nah, bisa untuk masak, dan juga di sini ada tanaman anggur, mana pohonnya ada di bawah. Saya rambatkan ke atas dengan tujuan untuk sebagai peneduh. Di samping itu, kita manfaatkan lahan yang sempit ini untuk kolam lele. Nah, seperti ini. Ini tuh kolam lele. Nah, ini ada lelenya untuk konsumsi sendiri ibu-ibu, biar lebih sehat. Saya Ibu Azimatul Husna. Di belakang rumah saya mempunyai kolam. Saya berbudidaya ikan nila. Alhamdulillah hasilnya bisa dikonsumsi untuk keluarga. Ini contohnya, ini lagi diambilkan sama suami Pak Didi. Alhamdulillah. Ini diambil untuk rapat besok pagi. Ibu-ibu Aisyah. Hasil dari pemanfaatan gerakan lumbung hidup Aisyah di Desa Kauman Sidayu Gresik, selain untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, beberapa ada yang sudah mulai menjual hasil panen dan olahannya untuk menambah penghasilan. Selain itu, dapat juga digunakan untuk berbagai kegiatan sosial, termasuk untuk konsumsi kegiatan rapat Aisyah hari ini. Ada pisang, mangga, pepaya, sinom dari daun asem, es telang dari bunga telang, sambal lalapan dari cabai dan tomat, lele goreng, nila dan gurami goreng, ayam goreng daun kari, mie ginseng jawi, dan juga ada sayur daun kelor. Inilah bukti bahwa perempuan Aisyah mampu membawa perubahan yang positif bagi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Alhamdulillah, Allah menciptakan beraneka ragam flora dan fauna di alam semesta ini. Sangat banyak sekali manfaat untuk hambanya. Sesuai dengan firman Allah dalam akhir surat Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Aisyah Ranting Kauman, semangat, hebat, berkualitas. Yes, yes.